Amin. Ya. 1, 2, 3. Ayat 7-8. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang dikasihi, marilah siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Puji Tuhan, kita belajar tentang kasih. Dalam perikop firman Tuhan dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Tadi kalau dalam firman Tuhan kita baca pada malam hari ini bahwa Allah itu adalah kasih. Sebagai makhluk sosial, jelas dalam kehidupan kita pasti berhubungan dengan berbagai macam orang, berbagai macam kalangan, berbagai macam latar belakang. Dalam hal kita melalui proses kehidupan ini, banyak hal yang akan terjadi yang kita alami dalam kehidupan kita. Untuk menghadapi kehidupan yang saat ini sedang dalam banyak kerumitan kehidupan ini, Yohanes mengajarkan kepada kita pada malam hari ini untuk saling mengasihi. Saudara, dikatakan bahwa dalam firman Tuhan pada malam hari ini dikatakan bahwa marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita lihat kehidupan kita introspeksi, kita telik hati kita. Apakah yang diingatkan oleh Yohanes itu ada dalam kehidupan kita? Apakah kita saat ini kasih Allah itu terpancar dalam setiap tingkah laku kita, dalam kehidupan kita? Apakah ada kasih Allah itu? Ya, kalau kita melihat kasih Allah terhadap umat manusia, itu adalah kasih yang sempurna, yang tidak terbatas. Bagaimana dikatakan kalau dalam ayat 9 dikatakan bahwa dalam hal ini kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara, begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, sehingga Dia mengutus anaknya tunggal datang ke dunia untuk sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Tidak terbatas kasih Tuhan. Kalau kita lihat dalam ketika penyaliban Tuhan, Dia sampaikan bahwa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, manusia sudah diadukkan dengan logika, dengan akal budi, bahwa melakukan penganiayaan, fitnah itu tidak benar. Itu tidak mengamalkan kasih Allah. Tapi itu dilakukan oleh umat manusia. Tapi Tuhan mau mengampuni. Kalau Tuhan sedemikiannya kepada kita, mengasihi kita, mengapa kita tidak harus melakukan itu, saling mengasihi? Saudara, dikatakan ya, kalau di ayat 20 saya bacakan, kalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Saudara, kita hidup dalam Tuhan sebagai kakak beradik, sebagai saudara sepupu. Ya. Terkadang ada hal-hal yang timbul dalam saya juga. Pernah saya alami, saya ada perasaan kecewa, ada perasaan sakit hati dengan saudara. Ya. Saya memaknai firman ini, saudara. Pasti saya tidak mengenal Allah. Karena kasih dari Allah. Saya mengenal akan wahid, saya mengenal marah kepada saudara saya. Tidak baik. Sekalipun Tuhan katakan orang yang membenci engkau,
engkau harus mengasihinya. Karena esensi inti daripada Allah itu sendiri adalah kasih. Makanya kita harus mengimplementasikan dalam kehidupan kita kasih Allah itu, supaya bisa terlihat oleh banyak orang. Dikatakan kita mengaku saya orang percaya, saya sering. Jadi inti kekristenan itu, iman kepada Tuhan itu adalah kasih. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Dia sudah berkorban di kayu salib. Bahkan dia mau mengampuni. Kasih itu tidak terbatas. Makanya kita juga harus belajar mengasihi, harus belajar mengampuni. Karena dikatakan dalam Mazmur tadi, bukan kita yang telah mengasihi, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan Dia telah mengutus anaknya yang tunggal. Ya. Dan dalam kasih itu, saudara, dikatakan tidak ada ketakutan. Kalau kita memiliki kasih Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan memiliki ketakutan dalam menjalani hidup ini. Saya bacakan ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau kasih Allah ada dalam saudara dan saya, tidak akan ada ketakutan itu. Kenapa? Kalau ada kasih terpelihara dalam kehidupan kita, kita akan jauh dari perbuatan yang menyakiti orang lain. Karena ada kasih. Yohanes menyampaikan kepada kita pada malam hari ini untuk kita belajar untuk saling mengasihi kepada sesama. Karena dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kita gambarkan kasih Allah itu seperti sungai yang mengalir deras. Ketika sungai itu mengalir deras, maka sungai itu akan mengalir dan menghidupkan kehidupan Allah. Tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dengan baik. Kalau tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan baik, maka hewan-hewan akan dapat makanan yang cukup. Manusia bisa bercocok tanam, bisa mendapatkan kehidupan dari aliran air tadi. Gambaran kasih Allah itu dia mengalir, dia bisa membasahi semua. Tapi kalau tidak ada kasih Allah seperti saluran air yang tersumpat, dia kering, dia tidak bisa mengalir, sehingga tidak ada kehidupan di situ. Mari kita saling mengasihi. Seperti kesaksian seorang bapak di Mospek. Katanya ada yang menceritakan keluarganya. Oh, anak itu, keluarga tetangga bercerita, oh, tidak dengar anaknya seperti ini, anaknya seperti ini. Artinya di situ ada gambaran bahwa di hati kita ada kesenangan jika ada orang percaya, ada orang yang tetangga kita, ada jemaat kita mengalami satu kesulitan, mengalami satu kejatuhan, ada sukacita dalam hidup kita. Itu tidak menggambarkan kasih Allah. Tidak ada menggambarkan kasih Allah di sini. Bahwa kita tidak mengenal bersorak-sorak bila orang lain mengalami kejatuhan. Justru kita, karena kasih Allah itu, kita harus dapat saling menguatkan, mendorong bagaimana keluarga itu ada kebangkitan, dan ada rasa benci, jangan ada rasa sakit hati akan baik. Semuanya akan terhapus kalau ada sumber kasih Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kasih Allah
ada dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, pasti orang-orang akan mengenal siapa saudara dan saya. Pasti orang mengenal. Oh, orang itu sungguh baik, hatinya tulus, dia membantu tanpa mengharapkan balasan, dia mengasihi. Ingat, dalam waktu penghakiman, seorang raja berkata, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku sakit, engkau tidak merawat aku. Ketika aku mengalami kehujanan, engkau tidak memberikan tumpangan. Orang-orang berkata, di mana dan kapan? Raja bilang, di saat engkau membantu saudara kehina yang sedang kelaparan, yang sedang kesakitan, atau membantu, engkau berbuat kepada. Dan jika itu kita lakukan, maka kita akan bersama-sama dengan Allah. Saudara dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita diingatkan oleh Yohanes supaya kita saling mengasihi. Ya. Karena apa? Kenapa kita saling mengasihi? Ayat 21 dikatakan bahwa dan perintah ini kita terima dari Dia, yaitu Tuhan. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Ini perintah dan wajib kita lakukan untuk saling mengasihi. Jadi kalau masih ada benih-benih kebencian, segera kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya bersalah. Saya telah menyimpan kebencian, benih-benih kebencian. Saya telah menyimpan benih-benih kekecewaan, akar pahit, sehingga saya tidak menegur Dia. Ada bahkan jemaat, karena ada perselisihan, ada tidak senang dengan seseorang dalam jemaat, dia tidak datang ke gereja lagi. Tuhan katakan, dia tidak mengenal Allah, karena dia tidak memiliki kasih. Kita semua memang tidak sempurna, tapi firman mengajarkan kita supaya kita belajar. Terus agar kasih ada dalam